Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa, wa ala alihi wa ashabihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Insyaallah di pertemuan pagi hari ini, kita akan lanjutkan pembahasan kita ya, dalam dunia akhirat yang mana Alhamdulillah ya. Di pertemuan-pertemuan yang lalu telah kita bahas dari buku pertama, dari kitab pertama, yaitu tentang tanda-tanda hari akhir, ya, yang mana telah kita bahas dari tanda-tanda kecil, ya, dimulai dari lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian, ya, lanjut ke tanda-tanda sedang yang sedang kita lalui di zaman kita sekarang, ya, para jemaah sekalian. Kemudian ke tanda-tanda hari akhir yang besar, yang mana itu akan terjadi fiyaumin ma, ya, di hari yang kita tidak tahu kapan. Ya, suatu hari pasti akan terjadi hal yang berkaitan tentang tanda-tanda hari akhir yang besar. Kemudian di buku kedua telah kita mulai juga pembahasan ya dari bab pertama tentang ya hakikat kematian, definisi kematian. Kemudian di bab yang kedua tentang bagaimana perjalanan seluruh hamba Allah telah diwafatkan, ya, bahwasanya telah kita ketahui para jamaah sekalian, manusia diciptakan dalam kekekalan, ya, walaupun kita memiliki perjalanan yang berbeda-beda, ya. Jadi ketika nanti kita wafat itu bukan berarti kita ya sudah selesai perjalanan, justru itu kita mulai perjalanan kita yang baru menuju kekekalan yang Allah tetapkan antara surga maupun neraka, wa wa ya. Kemudian di bab yang ketiga telah kita bahas juga bagaimana ya alam barzakh, dari ya siksanya, fitnahnya, nikmatnya, alam gaibnya, ya, kemudian apa yang akan dilakukan oleh orang kafir, orang mukmin dan lain sebagainya. Ya, telah kita bahas di pertemuan-pertemuan yang lalu. Insya Allah pada pertemuan pagi hari ini para jemaah sekalian kita akan bahas ke bab keempat dalam kitab kedua tentang bagaimana rahmat Allah bagi orang-orang yang beriman. Ya, kita tahu para jemaah sekalian, salah satu bentuk rahmat Allah itu kita bisa beramal soleh. Kok begitu? Ya, karena dengan beramal soleh kita bisa ya menempuh atau menabung ya isi tabungan kita agar kita pantas menuju surga. Ya, karena kalau kita tidak berikan rahmat untuk beramal soleh, rezeki dan nikmat untuk beramal soleh, ya, ya, maka kita tidak pantas, atau apa yang akan kita bawa menuju Allah nanti untuk menggapai surganya Allah. Ya, maka dari itu kita akan bahas di ya pembahasan pertama dalam bab keempat, yaitu rahmat Allah bagi seluruh orang yang beriman di dunia ini. Dari awal Nabi Adam alaihissalam sampai nanti di menjelang hari akhir, ya, bagaimana Allah memberikan rahmat kepada orang-orang beriman. Dan insya Allah kita termasuk orang-orang yang beriman dan memaksimalkan iman kita setinggi-tingginya dan ketakwaan kita sekuat-kuat. Ya, kita memiliki tiga tahapan kehidupan yang Allah memiliki rahmat masing-masing di kehidupan tersebut. Para jamaah sekalian, kalau kita mulai perjalanan kita untuk beramal soleh, ya, menentukan jalan masing-masing, itu dimulai dari dunia kita sekarang. Jadi bisa dibilang perjalanan kita untuk ya, beramal soleh itu mulai dari dunia ini sekarang. Ya, bagaimana kita memaksimalkan segala gerak-gerik tubuh kita ya dengan niat kepada Allah. Ya, padahal kita kan sebetulnya sudah punya alam sebelumnya ya. Sebelum kita dititipkan ruh di janin ibu kita. Ya, kita punya alam juga ya, tapi kita tidak memberikan kesempatan untuk beramal soleh. Ya, tidak diberikan rahmat untuk oleh Allah untuk kita memiliki kehendak dan lain sebagainya. Ya, maka kita
Maksimalkanlah kesempatan ini ya untuk kita memilih jalan kita, ya, menempuh jalan kita dengan amal soleh kita. Ya, selama kita masih bisa beriman, ya, masih bisa menguatkan iman kita, maka insya Allah kita masih ada kesempatan untuk diampuni Allah. Itu pertama. Jadi para jemaah sekalian, amal soleh itu selain buat tabungan, itu yang pertama. Yang kedua, untuk diampuni dosa-dosa kita, ya, karena kesempatan kita diampuni itu dari amal soleh terlebih dahulu, ya. Jadi kalau kita mau diampuni dosa-dosa kita, berharap dosa kita diampuni, amal soleh dulu, baru kita berharap, ya. Jangan kita, atau naudzubillah, ya, orang-orang lain, ya, yang misalkan, nanti juga diampuni dosa-dosanya. Ya, lantas apa? Ya, perbuatan yang agar dia patut untuk diampuni dosa, ya kita dengan beramal soleh. Kalau nggak beramal soleh, ya dosa kita juga tidak patut untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sesuai dalam hadis Rasulullah SAW menyampaikan, Ajibtu lil muslim. Aku begitu kagum kepada kaum muslimin ini. Idza asobathu musibatun ihtasaba wa sobar. Jika kaum muslimin yang hakiki, yang benar-benar kuat imannya, ketika ditimpa musibah, ihtasaba. Ihtasaba itu berharap, ya. Wasobaro, ya, mengharapkan pahala dan bersabar. Masya Allah, ya. Jadi Rasulullah menyampaikan, ini salah satu keutamaan atau ciri-ciri kaum muslimin. Kaum muslimin ketika ditimpa musibah, nggak banyak ngeluh, ya. Justru berusaha untuk mengangkat musibah tersebut sambil berharap mendapatkan pahala dan bersabar, ya. Ingat para jemaah sekalian, dalam kitab Tazkiyatun Nufus, ya, dari Imam Nawawi, sabar itu setelah usaha. Sabar, sifat sabar yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, juga Rasulullah sampaikan dalam dalam sabdanya, dalam hadis-hadis Rasulullah. Sabar itu harus diiringi dengan akhdhu bil asbab, usaha untuk mengangkat suatu musibah, ya. Nah, inilah sikap dari kaum muslimin. Ketika ditimpa musibah, berusaha untuk mengangkat musibah sambil mengharapkan pahala dan bersabar. Wa iza asabahu khair, dan ketika diberi rezeki, diberi kebaikan, hamidallahu wa syakar. Ya, sikap seorang muslim itu memuji Allah, ya, dan juga mensyukurinya, ya. Lihat para jemaah sekalian, ya. Dua sikap awal dari kaum muslimin, ya. Di kondisi pertama, ketika mendapatkan musibah, mengharapkan pahala sambil bersabar, ya. Di kondisi kedua, ketika mendapatkan kebaikan atau rezeki, yang pertama kita lakukan, yaitu memuji Allah dan bersyukur bahwa kita masih diberikan rezeki dan rahmat dari Allah. Innal muslimu, innal muslima yu'jaru fi kulli syai'in. Ingat para jemaah sekalian, seorang muslim itu diberikan ganjaran di setiap gerak-gerik. Di setiap apa yang kita lakukan, seorang muslim itu diberikan pahala. Hatta fi luqmati yarfa'uha ila fi. Ini ila fammihi, ini kurang kayaknya agak keliru ya. Hadisnya ini atau cetakannya keliru. Ila fammihi, ya. Sampai, ya, lukmah yang dimasukkan ke mulutnya, ya. Sampai satu suap nasi atau makanan yang dimasukkan ke mulutnya itu ada titik pahala, ya. Jadi para jemaah sekalian, niatkan apa yang kita lakukan setiap perjalanan di hidup kita untuk mengharapkan pahala dan untuk mengharapkan dosa-dosa kita diampuni, ya. Karena itulah sikap seorang muslim.
Ya. Bahwa di hadis ini telah diperhitungkan segala kebaikan untuk kita, para jemaah sekalian. Ya. Seluruh yang kita lakukan, ya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat, ada hitung-hitungannya di sisi Allah. Ya. Tidak ada yang sia-sia, para jemaah sekalian. Ya. Jadi jangan berpikir, selama itu kita pikir ada manfaat dunia dan dunia maupun akhirat, laksanakan, laksanakan. Ya, apa yang menunda kita untuk melakukan hal tersebut, toh itu kebaikan. Ya, jangan kebanyakan dengerin was-was syaitan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Apa bedanya was-wasnya syaitan dan juga was-was manusia? Was-was syaitan itu mengganggu jiwa manusia. Yukhaffi fi sudurin nas biwaswasatihi. Ya, dalam kitab As-Sa'di, setan itu memberikan bisikan langsung ke dalam hati, nggak ke kuping. Makanya kita nggak dengar was setan. Tapi hati kita tergoyah langsung. Itu was setan. Jangan banyak dengerin itu. Ah, kayaknya hati Ana belum siap Ustadz untuk melaksanakan ibadah umroh atau haji walaupun rezekinya ada. Kebanyakan was setan soalnya. Ah, Ana sholat belum bisa maksimal nih. Ah, udahlah gini aja dulu deh. Ya, nggak bisa tumak ninah nih. Was-was setan yang didengerin. Banyakan dengerin was-was syaiton. Ya. Itu menghalangi kita dalam beramal soleh. Padahal pahala kita di sisi Allah kalau kita maksimalkan jauh dilipat gandakan. Ya, jangan pelit untuk kita bertasbih, bertahmid, bertahlil, bertakbir. Karena itu hal yang kecil, ya, namun pahalanya besar di sisi Allah. Ya, itu yang sunnah loh Pak Haji Mas. Apalagi yang wajib. Ya. Dan ingat, sekali lagi, itu kan berarti yang Allah minta, berarti Allah yang butuh. Oh enggak, kata siapa? Ya, Allah nggak butuh dari amal soleh kita. Cuma Allah tuh pengen menunjukkan, ini loh kalau mau selamat. Gitu ya. Ini loh kalau kalian mau lebih baik. Ini loh kalau kalian ingin derajat nanti di akhirat lebih tinggi lagi. Ya. Maka dalam salah satu firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa yadra'una bil hasanati sayyi'ata ulaika lahum uqbad dar. Dan mereka menolak kejahatan dengan kebaikan. Lihat, ya. Dan salah satu kisah Ashabul Kahfi ketika ya ada kesempatan, ya sudah depan mata, ya. Nah, seseorang hamba yang sudah ingin berzina, tapi dia ingat azab Allah lebih pedih, ya, nanti akan menunggu, ditinggalkan. Maka tutupilah kejahatan, menolaklah kejahatan demi kebaikan yang Allah janjikan. Nikmat di dunia, apapun yang dirasakan tidak akan sebanding di akhirat. Ya, orang minum khamar, khamar di akhirat lebih nikmat halal lagi. Ya, orang berzina, bidadari di akhirat jauh lebih indah daripada wanita manapun yang hidup pernah di dunia. Ya. Ulaika lahum uqbad dar. Dan itulah orang-orang yang mendapatkan kebaikan, ya, dan tempat yang akan didapati nanti di akhirat dengan kebaikan juga. Ya, itulah tempat kembalinya orang-orang mukmin, ya, surganya Allah, ya, yang dipenuhi dengan kebaikan dan kenikmatan. Innal hasanati yudhibuna sayyi'at. Dan ingat para jemaah sekalian, setiap kita melakukan keamal soleh, itu menghilangkan keburukan. Ya, makanya ya, rehabilitasi orang-orang yang kecanduan maksiat itu dengan ditempatkan di lingkungan yang dipenuhi dengan amal soleh. Ya. Hmm. Jadi kayak semi penjara, tapi programnya program ibadah gitu ya. Itu rehabilitasi terbaik untuk orang-orang yang kecanduan. Alhamdulillah apapun ya di zaman sekarang kan banyak misalkan kecanduan yang haram ya. Hmm. Itu paling bagus rehabilitasi seperti itu. Ya. Kayak kasar kayak dipondokin gitu.
Dan itu salah satu rehabilitasi ya Pak Jamal. Jadi ngepondokin anak itu rehabilitasi untuk anak itu terbiasa beribadah ya. Keutamaan di atas Allah ya, yang Allah berikan kepada orang-orang beriman tidak akan pernah dirasakan oleh orang-orang kafir ya. Jadi kalau pada zaman saya, oh kenapa sih orang kafir kok nggak begini, nggak begitu ya? Karena mereka nggak pernah merasakan seperti kita. Rasanya beda. Cara pandang ketika beramal soleh pun beda. Ya. Ini mohon maaf ya. Ana nggak menjudge semua orang kafir seperti ini. Tapi ada beberapa orang, ya ini baik orang muslim juga ya, beramal soleh demi ya mengharapkan balasan dari manusia. Itu nggak benar. Ya, kalau Ana nanti sedekah ini, ya insya Allah Ana nanti dihormatilah di lingkungan. Maka sebutin nanti ketika di masjid, sodakoh sekian rupiah atas nama Fulan. Sebutin ya namanya ya. Biar Ana diperlakukan baik di masyarakat. Itu bukan tujuan dari amal soleh. Nah kan baik tapi Ustadz. Ya. Baik menurut siapa? Padahal menurut Allah tuh nggak baik loh. Itu kan salah satu sumber rasa ujub dan ria kan dari situ. Ya. Itu membedakan dari orang-orang mukmin dan orang kafir. Orang mukmin nggak seperti itu. Ibadah itu antara kita dan Allah. Apa kata hadisnya Rasulullah SAW? Bersedekahlah kamu ya seakan-akan tangan kirimu tuh nggak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kananmu. Ya. Dan tutupilah keburukan kalian seperti kalian istinja, ya, mencebok dengan tangan kiri, dan tangan kalian masih suci. Ya, itulah agama kita indah, begitu indah. Jadi kalau kita beramal soleh, tutupilah amal soleh kita seakan-akan tangan kita pun nggak tahu yang sebelah kirinya apa yang kita amalkan dengan tangan kiri tangan kita. Dan kalau kita berbuat kemaksiatan, jangan diumbar-umbar. Ya. Jangan sampai maksiat tersebut keluar. Bukan munafik, tapi itu ya. Memang Allah perintahkan agar kita menutupi aib kita. Seakan-akan tangan kita berbuat kemaksiatan, tangan-tangan kita masih suci untuk beribadah. Ya, itulah indahnya Islam ya. Masya Allah ya. Maka dalam fikih hudud, ya, nanti insya Allah mungkin di pertemuan yang akan datang, mungkin kita akan bahas fikih kriminal dalam kisos kita mengkisos ya, pembunuh atau misalkan uh, pembuat maksiat, mengambil hak sesama manusia, itu berat syaratnya. Dalam Islam, paling berat untuk menunaikan syariat adalah fikih hudud. Bukan waris, bukan wasiat, bukan sholat, bukan haji, bukan zakat, bukan puasa, enggak. Fikih hudud. Paling berat syaratnya. Walaupun buktinya udah ada, tapi ada syarat-syarat nggak terpenuhi, nggak bakal dihukum orang tersebut. Pelaku tersebut tidak. Sebegitu Islam itu menjaga agar kita berhati-hati dalam mengambil hak orang lain ataupun membalas perbuatan orang lain. Ya. Kemudian ya kita lihat di dalam ayat ya firman Allah Subhanahu wa taala wa qadimna ila ma amilu min amali faja'alnahu haba'an manthura dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan ya jadi Allah ya pampangkan nanti di akhirat dengan catatan amal soleh kita kami jadikan amal itu debu yang berterbangan ya. Nah, ini perumpamaan amal soleh tanpa keimanan. Ya, jadi catatan mereka dalam beramal soleh itu gak ada apa-apanya. Ya, makanya syarat dalam beramal soleh harus iman dulu. Ya, syarat beramal soleh harus iman dahulu. Ya, adapun seorang muslim yang wafat dalam keadaan bermaksiat atau ahlul maksiat, ya, tempat awalnya akan di neraka. Ya, kenapa? Ini pembahasan cukup panjang ya. Sebetulnya dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala menyampaikan setiap pendosa besar itu ada tempat di neraka masing-masing. Baik orang kafir maupun orang muslim. Ya. Baik orang kafir maupun orang muslim.
Tapi yang membedakan antara kafir dan muslim itu kekekalannya. Ya, kaum muslimin masih ada kesempatan ia masuk surga. Pertanyaannya kita balik coba. Ada nggak kesempatan orang muslim kekal di neraka? Itu ikhtilaf. Kalau dosa besar, beberapa pendapat yang cukup saklek menyatakan bisa kekal di neraka kalau dia pelaku yang memang rutin. Ya. Jadi hati-hati ya, Pak Jamal. Ini masih ini pendapat pertama. Pendapat kedua, tidak kekal, tapi masanya bisa lebih lama. Ya, jadi ini ada dua pendapat ya tentang kekekalan seorang murtakibul kabiroh, pendosa besar di neraka. Ya, jadi hati-hati ya para jemaah sekalian. Dan ya kita nggak usah jauh-jauh seperti itu lah. Kita nggak pengen sehari nanti di akhir neraka. Naudzubillah. Sehari aja nggak mau, apalagi sampai berhari-hari, sampai berapa lama? Janganlah. Ya. Masa kita masuk surganya ditunda? Naudzubillah, jangan. Tujuan kita bukan masuk surga lagi, tapi coba para jemaah, tujuan kita sekarang masuk surga dengan derajat yang setinggi-tingginya. Itu loh, ya. Maka, ya, cita-cita kita ubah sekarang. Cita-cita kita wafat dengan keadaan husnul khotimah lagi sebanyak-banyak yang bertobat nanti, ya. Ya. Karena itu, ya, finish terbaik bagi seorang muslim, ya. Ubah cita-cita itu pada zaman sekarang, ya. Apalagi ini mohon maaf ya, yang sudah mungkin sudah beberapa tahun hidup berpuluh-puluh tahun, ya, dan merasakan udahlah, udah waktunya anak nabung untuk ibadah. Nggak, mau apa lagi dong yang dikejar gitu kan, ya. Berarti sudah waktunya untuk memperbanyak amal soleh. Dan ingat para jamaah sekalian, bersyukur, bersyukur. Walaupun misalkan Ustaz, tapi anak baru belajar agama umur sekian, sekian sudah merasa telat. Bersyukur para jamaah. Banyak orang-orang yang notabene muslim ya, umur, mohon maaf ya, mohon maaf, 60, 70 masih foya-foya menghabiskan uang di dunia. Berarti para jamaah sekalian yang sudah berumur lanjut misalkan, tapi tapi alhamdulillah ya, bukan masih ya, alhamdulillah ya, masih menempuh ibadah, ya, itu sebuah rezeki dari Allah, nikmat yang tidak dirasakan oleh kaum muslimin yang lain, ya. Insya Allah, ya. Karena nggak banyak orang bisa merasakan nikmat tersebut gitu. Dan justru itu sebetulnya akhir yang diinginkan, ya, oleh orang-orang muslim yang hakiki, ya. Semakin bertambah umur semakin ingatnya ibadah gitu, ya. Agar kita dipermudah perjalanan kita setelah kematian kita, ya. Dan maka Allah senantiasa membuka pintu taubat yang sebesar-besar, ya, sebelum, sebelum kita menemui deadline kita. Kapan itu? Ketika sakaratul maut. Jangan sampai sakaratul maut datang baru kita nyesel. Ya Allah, kenapa nggak tobat gini ya? Ibadah kemarin kok nggak gitu gini ya? Harta banyak-banyak disimpan, nggak banyak sedekah, kenapa ya? Baru nyesel tuh. Baru nyesel. Illa man taba wa amana wa amila solihan. Orang-orang yang bertobat, beriman dan mengerjakan amal soleh. Fa'ulaika yubaddillahu sayyiatihim hasanat. Allah ganti perbuatan buruknya di dunia dengan kebaikan. Ya, kasarnya orang rugi, tapi jadinya keuntungan. Kan tidak masuk akal. Tapi itulah hitung-hitungan Allah. Ya, hitung-hitungan yang jauh lebih untung daripada seluruh hitung-hitungan yang paling mutakhir di dunia. Ya. Kita mau keuntungan, kejarlah seluruh yang Allah perintahkan dalam memupuk amal soleh. Ya, wa kana Allahu ghafurur rahim, dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi syarat
Kalau dosa kita mau diganti, ingat, bukan dihapus lagi, diganti para jemaah sekalian dengan kebaikan. Nih, bertobat, beriman, tingkatkan iman kita, amal soleh. Sekarang para jemaah sekalian, Anda tanya coba, boleh jawab dalam hati. Halangan kita masing-masing untuk bertobat apa? Apa para jemaah sekalian? Bertobat itu hal yang mudah. Kita udah bahas di pembahasan hadis arba'in. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Bertobat, ya. Jadi, Ustaz, tapi anak, aduh, kurang kuat untuk sholat malam, sholat taubat 2 rakaat. Nggak harus para jemaah sekalian. Kalau bisa, alhamdulillah. Dan ingat para jemaah sekalian, sholat taubat itu bisa digabung dengan sholat-sholat sunnah yang lain. Boleh, boleh, ya. Nah, dan ini udah anak pernah bahas juga ya. Mungkin di kelas ini belum belum pernah bahas. Jadi ibadah sunnah, puasa dan sholat itu boleh kita niatkan banyak boleh. Ya bukan banyak, dua lah. Kita niatkan dua ibadah. Nah, sholat taubat sambil qobliyah boleh. Ya, boleh. Niatkan itu nggak masalah. Gitu. Apa yang membuat kita terhalang dari bertobat? Nggak ada kan? Jangan pelit buat diri kita sendiri. Maksudnya sekalian. Beriman. Ya. Coba definisi iman apa para jemaah sekalian yang pernah belajar usul salasah nih. Ya. Al-iman at-tasdiqu bil qalb. Iman itu mempercayai dengan hati. Percayakan Tuhan kita Allah. Rukun iman sudah ditetapkan belum dalam hati kita? Itu beriman. Yang kedua, al-qawlu bil lisan. Mengucapkan ibadah dengan lisan kita. Banyak ibadah dengan lisan. Ya. Wal amalu bil jawarih. Dan mengerjakan ibadah dengan anggota tubuh kita. Ya. Apa yang membuat kita terhalang dari perbuatan tersebut para jemaah sekalian? Nggak ada kan? Laksanakan, insya Allah. Ya, kita bisa mengganti keburukan kita dengan kebaikan. Yang terakhir beramal soleh, apapun, wajib maupun sunnah. Ya. Inilah keutamaan terbesar bagi seorang muslim. Tiga keutamaan tersebut tidak akan didapat oleh orang-orang kafir. Ya. Dan Rasulullah SAW banyak memberikan hadis penjelasan tentang bagaimana amal soleh itu yang menyertai orang muslim sampai alam barzakh nanti itu menjadi penolong utama. Ya. Bahkan amal jariyah itu menjadi salah satu amal yang akan terus diberikan kepada orang muslim bahkan ketika wafat. Itulah bagaimana ya kedudukan bagi seorang muslim ya dalam beramal soleh. Yang kedua, amal soleh yang pahalanya terus menerus diberikan kepada orang yang wafat. Nah, ini mungkin beberapa asatidz kita telah membahas sih. Tapi coba kita telaah seberapa besar sih ganjarannya, seberapa penting sih kita beramal soleh agar nanti kita di alam barzah tetap dapat kado, tetap bisa menabung amal soleh kita, nggak terputus amal soleh kita. Ya. Nah, tidak setiap amal soleh itu ya akan terus ya bisa kita tabung sampai alam barzah. Ya Allah ya atau ya Allah ya membatasi amal soleh itu dalam beberapa sektor aja yang bisa nanti ya jariah yang bisa terus menerus bertambah ketika di alam barzah. Ya, dalam salah satu hadis atau hadis pertama yang menceritakan tentang bagaimana amal soleh itu bisa bertambah ketika wafat, bahwa Rasulullah SAW bersabda, Inna mimma yalhaqul mu'mina min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi. Amalan kebaikan yang sampai ya yang akan terus bertambah ketika seorang mukmin telah wafat ya dari ilmu yang ia ajarkan dan sebarkan ya. Itu pertama ya. Jadi ilmu yang bermanfaat. Ya, pada zaman sekarang, oh berarti kita harus semua jadi dai. Kita mengajarkan anak cucu kita ilmu bermanfaat. Nanti anak kita mengajarkan lagi ke anak, ke cucu kita ilmu bermanfaat. Cucu nanti mengajarkan ke cucu terus. Ya, itu ilmu yang kita ajarkan yang bermanfaat dan terus menerus
ya, disebarkan. Wa nasyarahu aw waladan solihan tarakahu aw mushafan, ya. Afwan ya. Awala dan solihan tarakahu, ya. Dan anak soleh yang ia tinggalkan. Ya, jadi jangan, ya ini mungkin kultur yang harus kita tanamkan terhadap diri kita ya. Anak kita itu ya suatu investasi juga. Ya, tapi kita nggak boleh senantiasa bergantung terhadap anak kita. Oh, semuanya harus ditanggung ya, enggak juga. Tapi itu investasi ya. Nah, investasi agar kita mendapatkan kado amal soleh. Nah, itu dari ya, anak yang soleh. Ya. Au mushafan warathahu, ya. Au masjidan banahu, ya. Au baitan libni sabil banahu, ya. Kemudian, ya, mushaf yang ia wariskan, ya. Kalau kita sedekah mushaf ke pondok Quran misalkan, dipakai terus sampai kita wafat, ya. Sesuatu yang bermanfaat. Au masjidan banahu, atau masjid yang ia bangun, ya. Wakaf masjid, ya. Au baitan libnis sabil, atau rumah bagi ibnu sabil, atau ya, yatim piatu ya, orang-orang yang kesulitan, ya. Au naharon akrahu, ya. Nah, atau sungai, ya, perairan ya, yang terus dipakai untuk masyarakat, itu amal jariah, ya. Jadi uh, fasilitas umum yang dipakai masyarakat dalam kebaikan itu amal jariah juga ya, para jemaah sekalian ya. Ya. Nah, perpustakaan itu bagus tuh, boleh, ya, walaupun anak-anak zaman sekarang kayak agak sulit ya untuk berdiam diri di perpustakaan gitu. Nah, au fi riwayatin anjrohu au sadaqatan min mali akhrajaha fi sihhatihi, ya. Sedekahkan, ya, ketika bersedekah hartanya yang ia keluarkan dalam keadaan sehat dan dalam keadaan hidupnya, ya. Talhaquhu ba'da mautihi, maka itulah beberapa amalan yang akan terus-menerus dijadikan kado amal soleh ketika kita di alam barzah. Nah, coba kita absen, para jemaah sekalian. Mana nih yang udah nih? Ilmu kita udah kita sebarkan belum? Anak soleh kita udah kita ajarkan belum dalam beragama? Mushaf yang diwariskan, coba dipakai dengan benar nggak? Ya, kalau nggak bisa pun ya nggak masalah. Ya, tapi kita coba ada salah satu amal soleh yang bisa kita tinggalkan sebelum kita wafat. Masjid, coba di daerahnya masih minim masjid, terutama di perumahan-perumahan yang baru kan, bahkan anak pernah satu perumahan nggak ada azannya gitu. Coba boleh, ya, yang punya harta lebih boleh, atau rumah yatim piatu bagus, ya, sambil ada program pembelajaran di situ bagus itu. Jadi pagi sekolah, sore pulang sekolah bikin halaqah Quran, baca Quran bareng, bagus kan. Ya, fasilitas umum, ya, kalau di sekarang mungkin yang bisa berwenang lebih ya pemerintah atau sedekah jariyah, ya. Nah, inilah 7 amalan yang mungkin bisa kita pupuk ya sebelum kita wafat, ya. Mana yang telah kita lakukan, coba kita maksimalkan. Nggak harus semuanya, tapi yang benar bisa kita lakukan itulah yang kita maksimalkan. Kemudian di hadis kedua yang sering kita dengarkan dari para asatidzah kita, idza matal abdu, ketika seseorang wafat, in qata'a amaluhu illa min thalathin, seluruh amal solehnya akan terputus. Ganjaran dari seluruh amal soleh akan terputus kecuali dalam 3 perkara. Sodakotin jariyah, sodakoh yang bermanfaat, yang terus-menerus mengalir manfaatnya bagi yang memakainya. Masjid, mushaf, fasilitas umum demi kebaikan. Au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat, ya, yang terus-menerus ya disebarkan oleh masyarakat. Awal dari solehin,
yad'ulah, atau anak soleh yang mendoakannya. Ya, maka inilah ya tiga bentuk amal jariah yang boleh kita ambil salah satunya, kita maksimalkan salah satunya atau seluruhnya. Ya, alhamdulillah. Ya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melakukan perbuatan baik di dalam agama ini, ia akan menepatkan ganjaran dan ganjaran orang yang melakukan setelahnya. Jariah ya, terus menerus dipakai. Ganjaran tersebut tidak akan dikurangi dari mereka sedikit pun. Ya, jadi kalau kita menyebarkan kebaikan ke A ke B, B ke C. Nah, kebaikan kita tuh dari A, B, dan C, bukan dari A doang. Dan barang siapa yang melakukan perbuatan buruk dalam Islam, dalam agama ini, ia akan mendapatkan dosa juga dan dosa itu akan berjariah juga. Ya, tidak akan dikurangi dari sini. Ini dia. Ada amal soleh jariah, ada dosa jariah juga. Ya. Maka dalam ketika hadis tersebut, ya, amalan yang bisa jariah, ya, setelah kita wafat nanti ada ilmu yang manfaat. Yang pertama, yang terus menerus disebarkan. Yang kedua, sedekah yang terus menerus diberdayakan di dalam masyarakat atau diambil terus manfaatnya oleh ya masyarakat. Ya, anak soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Yang keempat, perbuatan baik yang terus menerus diikuti oleh orang lain. Ya, inilah empat bentuk amal soleh yang akan terus menerus bertambah di alam barzah sampai nanti kita dibangkitkan. Ya, nah, karena ilmu dalam kematian tidak akan diketahui oleh pemilik kehidupan. Ya, maksudnya dalam setiap manusia yang hidup kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang bisa kita tinggalkan setelah kita wafat adalah ilmu yang kita sebarkan. Sedekah jariyah, ya, amal soleh yang terus masih diikuti. Ya, telah banyak buktinya para jemaah sekalian. Telah banyak dicontohkan oleh para ulama kita bagaimana mereka melakukan amal-amal soleh dan terus menerus diikuti oleh kaum-kaum setelahnya. Bahkan sampai kita sekarang. Buku kita sekarang Imam Nawawi. Ya, hadis-hadis dari Imam Bukhari dan Muslim diikuti terus sampai zaman kita sekarang. Itulah bentuk amal jariah yang terus menerus dipupuk, ya, yang terus menerus mendapatkan ganjaran ketika di alam kubur nanti. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Dan ingat para jemaah sekalian, ya, perbedaan antara orang yang memiliki ilmu dan tidak itu jauh kan. Kalau udah singgung dalam surat Az-Zumar ayat ke-9. Jadi kita dalam beramal soleh kita tahu prioritasnya kita apa karena kita tahu ilmunya. Ya, kalau tanya kenapa sih harus segitunya? Karena kita tahu ilmunya. Kalau kita li- tak- nggak ada lihat manfaat dalam Islam, buat apa kita membela-belakan hal tersebut? Ya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah pasti akan memberikan derajat yang tinggi bagi orang-orang beriman, ya, dan diberikan derajat yang lebih tinggi lagi dari ilmu yang bermanfaat. Sebegitu besarnya ya agama Islam ini memandang derajat ilmu. Sebegitu mulianya lah orang berilmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan dalam kita menyebarkan dakwah, wasilah dalam memberikan hidayah irsyad, hidayah dari manusia, li ayyahdiyallahu ala yadayka rajulan khairul laka mimma tala'at alaihi syamsu wa gharabat. Ya, Allah akan memberikan hidayah melalui diri-diri seorang muslim, seorang mukmin. Dari apa? Dari ilmu yang ia sebarkan. Ya. Jadi cara kita melestarikan agama Islam ya juga dari kita mempelajari ilmu dan kita sebarkan. Ya. Nah, inilah bagaimana para jemaah sekalian. Begitu besarnya derajat ilmu dalam agama Islam. Kemudian dalam sedekah jariah. Ingat sedekah bukan zakat wajib ya. Kalau zakat wajib ya itu memang harus dikeluarkan. Ya. Tapi kalau sedekah itu dalam keikhlasan, sunnah gitu. Ya.
Man dzalladzi yuqridu Allah qardan hasanan yudha'ifahu lahu ajrun karim. Ya, nah, dan siapapun yang mau meminjamkan hartanya di jalan Allah, ya, maka Allah akan balas dengan berlipat-lipat ganda dan memberi balasan pahala yang sangat amat banyak. Ya, dan Allah misalkan orang yang sedekah di jalan Allah itu seperti apa? Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Permisalan orang yang berinfak dari harta di jalan Allah, kama habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'ata habbah. Seperti, ya, sebutir benih atau, ya, eh, untuk tumbuhan, ya, benih untuk tumbuhan yang tumbuh 7 bulir lagi, ya. Setiap bulir nanti akan ada 100 biji yang dihasilkan. Ya, wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Allah itu mau melipatkan gandakan amal soleh kita, ganjaran kita sesuai dengan kehendaknya. Ya, maka kita berharap pada jemaah sekalian kalau kita beramal soleh, ya semoga Allah kehendaki amal soleh kita ini dengan lipat ganda yang sangat amat banyak. Ya, Wallahu wasi'un alim. Dan Allah itu maha luas karunia-Nya serta maha mengetahui segala hal yang ada. Insya Allah, lihatlah rahmat Allah begitu luas kepada orang yang senantiasa bersedekah. Ya, nah, maka coba ya sepeser harta yang kita miliki, luangkanlah itu, porsikan untuk kita bersedekah di jalan Allah. Ya, bahkan bisa minimal 10 sampai 700 kali lipat kan dalam salah satu hadis kan, salah satu hadis arba'in. Ya, kemudian yang ketiga adalah anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Orang yang meninggalkan anak soleh ketika ia wafat, ya, dengan didikan bagaimana Rasul mendidik anak-anaknya dan juga anak-anak di kota Madinah, menunjukkan kesalahan orang tersebut sehingga berhak mendapatkan yang lebih di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena anak soleh itu salah satu, ya, sebab suatu lingkungan lebih baik. Coba kita pikirkan seperti seperti ini, Pak sekalian. Kita punya lingkungan, ya. Kemudian kita pupuk anak kita atau kita latih anak kita untuk beramal soleh, memiliki akhlak yang mulia. Nanti anak-anak di sekitarnya akan melihat ada contoh, ya. Ya, anak ini nih seperti ini sikapnya. Ya, nanti orang tuanya akan, ya, mencontoh hal tersebut, ya, dalam kebaikan, ya, selama lingkungannya dengan niat yang baik, ya. Orang tua yang lain mencontoh mencontoh, akhirnya kebaikan itu akan jadi, ya kan, meluas. Ya, maka anak soleh itu sebagai mutiara dalam suatu lingkungan, ya, suatu yang mahal dalam suatu lingkungan. Yang terakhir adalah memberikan teladan yang baik, ya, ganjarannya akan terus menerus diberikan bahkan sampai di alam barzah. Ya, perbuatan baik kita itu diikuti oleh kaum-kaum atau generasi setelah kita. Ya, seperti dalam, ya, penulisan Al-Quran oleh sahabat Utsman bin Affan. Ya, kemudian bagaimana kita memberikan metode-metode dalam mempelajari ilmu agama, kitab-kitab yang dibuat oleh para ulama. Itu semuanya, ya, ketika ditiru oleh, ya, asatidzah ya di zaman kita ataupun nanti setelahnya, ya, maka akan terus mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, inilah bagaimana, ya, kedudukan amal soleh bagi seorang muslim, bahkan nanti sampai diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka inilah, ya, pendorong kita dalam beramal soleh, terutama amal soleh yang bentuknya jariah yang terus menerus dapatkan manfaat, ya, untuk kita. Allah alam bisawab, itu mungkin kita bisa bahas pada pertemuan pagi hari ini, ya, para jemaah sekalian. Mungkin tafatul dari para jemaah sekalian ingin bertanya atau menyampaikan sesuatu, ya. Oke, ini lihat dari chat Zoom, ya. Apakah masih bisa bersedekah atau wakaf ditujukan untuk orang yang sudah meninggal? Ya, nah ini kita akan bahas, ya, di pertemuan yang akan datang, ya.
kita bisa memberikan beberapa hadiah untuk orang tua kita, ya. Atau kerabat-kerabat kita yang sudah wafat, ya. Doa bisa, ibadah haji dan umroh bisa, sedekah masih bisa, ya. Bahkan beberapa pendapat bacaan Quran itu masih bisa. Tapi ini masih ikhtilaf ya. Nanti Anda coba cari untuk bacaan Quran itu seperti apa sih yang nyampe itu. Karena ini yang menjadikan itu orang berbeda pendapat ya. Di kuburan baca Quran. Dan itu agak 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 mengerikan. Pendapat ini mungkin agak masih anak tunda ya. Ya, tapi kalau sedekah, haji dan umroh, doa istighfar ya memang itu sambung ke mayit ya. Jadi para jamaah sekalian yang kerabatnya ya ingin mendapatkan hadiah, kita sedekah ya. Sedekahkan beberapa harta kita niat untuk ya orang tua, ibu atau bapak yang sudah wafat. Dan itu insya Allah nyampe. Insya Allah pahalanya nyampe ya ke dalam alam kubur kerabat kita yang sudah wafat. Allah alam ya, Om ya. Selalu terjawab Om ya, bagi Om yang bertanya ya. Oke, tafadhol dari para jamaah yang lain yang ingin bertanya, ingin menyampaikan sesuatu untuk kita bahas bersama. Jangan lihat dari chat Zoom lagi Om. Ya, Om ya. Oke. Sudah cukup ya para jamaah sekalian. Ya, bila sudah cukup, ya insya Allah kita akhiri pertemuan kita pada pagi yang mana insya Allah ilmu yang kita ilmu menjadi amal jariah kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi pembuat amal soleh kita di hari akhir. Amin ya Rabbal alamin. Dan insya Allah kita dipermudah urusan kita nanti di alam barzah dan dibangkitkan di padang mahsyar berserta bersama dengan umat Rasulullah SAW dan kami bersalah setelah diampuni amal soleh kita dilipat gandakan dan menuju pintu surga dengan derajat yang tinggi-tingginya bersama keluarga kita. Amin ya Rabbal alamin. Alamin. Mustafi ya Pak Dimas Panel minta maaf bila kekurangan atau kekeliruan dari kita bahas bersama atau ucapan yang kurang berkenan di sisi para jemaah yang saya lagi minta maaf sebesar-besarnya. Jazakumullah khairan barakallahu fikum. Ya, nah tadi kita tutup dengan doa Jazakumullah kafaratul majlis. khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika Jazakumullah asyhadu an la ilaha illa anta Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.